kami akan menjelaskan mengenai bilangan prima. Jadi kita di sini akan memisalkan kita mempunyai bilangan bulat yaitu A1 dan A2. Nah, A1 dan A2 ini dapat dikatakan sebagai saling prima atau relatif prima atau koprima jika PBB dari A1 dan A2 ini 1. Apabila bilangan bulat yang kita miliki diperluas, yaitu misal kita mempunyai bilangan bulat A1, A2, A3 hingga AN, kita memiliki dua kemungkinan, yaitu yang pertama dapat dikatakan saling prima jika A1, A2, A3 hingga AN bernilai 1. Untuk kemungkinan yang kedua yaitu dari A1, A2, A3 hingga AN dapat dikatakan saling prima dua-dua atau prima sepasang demi sepasang jika kita ambil dari ini itu dari FBB dari duanya itu A1 AJ sama dengan itu 1, dengan I sama J-nya itu 1, 2, 3 hingga N. Dan I-nya itu tidak sama dengan J. Untuk contoh, kita di sini memiliki bilangan bulat 5 dan 11. FBB dari 5 dan 11 ini yaitu 1. Jadi, ini dikatakan sebagai bilangan prima. Untuk yang kedua, kita di sini memiliki bilangan bulat 7, 17, 37. Dan FBB dari 7, 17, dan 37 ini adalah 1. Jadi, ini dapat dikatakan sebagai 3 bilangan saling prima sepasang demi sepasang. Untuk yang ketiga yaitu ada bilangan bulat 5, 9, 2, 4. Dan FBB dari bilangan ini itu adalah 1. Tapi perhatikan bahwa dari FBB dari, misal ini FBB dari 2 dan 4. Nah, ini tidak memiliki FBB 1 yaitu FBB 2. Jadi ini dari bilangan bulat 5, 9, 2, 4 dapat dikatakan saling prima, tetapi bukan 4 bilangan saling prima sepasang demi sepasang. Untuk yang selanjutnya yaitu ada definisi 3.1. Bilangan prima yang meliputi 2, 3, 5, 7, dan seterusnya adalah sebuah bilangan bulat lebih dari 1 dan tidak mempunyai faktor bulat kecuali 1 dan bilangan bulat itu sendiri. Untuk yang selanjutnya ada bilangan komposit yang terdiri dari 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Bilangan komposit itu sendiri yaitu bilangan bulat lebih dari 1 dan bukan bilangan prima. Karena di dalam bilangan prima dan bilangan komposit tidak termuat bilangan 1, yaitu bilangan 1 itu termasuk dalam himpunan unit. Karena di dalam bilangan prima dan bilangan komposit tidak termasuk bilangan 1, jadi bilangan 1 itu termasuk dalam himpunan unit. Jadi, himpunan bilangan bulat positif itu terdiri dari 3 himpunan bagi yang saling lepas, yaitu himpunan bilangan prima, himpunan bilangan komposit, dan himpunan unit. Di sini saya memiliki sebuah bilangan 90. Apabila difaktorkan, yaitu memiliki faktor 2 dikali 3, dikali 3, dikali 5. Dan untuk yang seterusnya ini sama, namun urutan faktornya itu berbeda. Dan ini dinamakan sebagai teorema faktorisasi tunggal. Nah, untuk teorema yang pertama adalah teorema 3.2. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 selalu dapat dibagi oleh bilangan prima, di mana bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi oleh bilangan itu sendiri dan 1. Contohnya di sini adalah 7. 7 hanya bisa dibagi oleh 7 dan 1. Nah, untuk yang kedua ini adalah bilangan komposit, di mana bilangan komposit adalah bilangan yang habis dibagi oleh bilangan prima. Contohnya di sini ada 18. 18 habis dibagi oleh bilangan prima yaitu 2 dan 3. Selanjutnya adalah pembuktian. Kita ambil N merupakan anggota himpunan bilangan bulat positif N lebih dari 1. Misalkan N adalah bilangan prima, maka N habis membagi N, di mana berarti N habis membagi bilangan itu sendiri. Untuk yang kedua adalah kita misalkan N merupakan bilangan komposit. Nah, karena N merupakan bilangan komposit, maka N ini memiliki faktor bilangan bulat positif terkecil dari N. Kita tunjukkan bahwa N merupakan faktor bilangan bulat positif terkecil dari N. Nah, kita akan membuktikan bahwa N ini merupakan bilangan prima. Untuk menunjukkan bahwa N merupakan bilangan prima, kita akan menggunakan pembuktian kontradiksi. Pembuktian kontradiksi. Kita andaikan bahwa N merupakan bukan bilangan prima. Karena N merupakan bukan bilangan prima, maka kita dapatkan bahwa R merupakan hasil perkalian dari A dan B, di mana A dan B merupakan anggota himpunan bilangan bulat positif. Lalu, dari pernyataan sebelumnya, kita dapatkan bahwa R habis membagi N. Dan dari pernyataan tersebut, kita dapatkan bahwa A habis membagi R. Di sini kita memiliki dua faktor, yaitu R habis membagi N dan A habis membagi N. Maka kita dapatkan
A habis membagi N, di mana A merupakan faktor bilangan bulat terkecil dari N. Di sini kan tertulis A habis membagi R, maka dipastikan bahwa A ini kurang dari R. Nah, dari pernyataan sebelumnya, kita dapatkan bahwa R merupakan faktor bilangan bulat positif terkecil dari N. Sedangkan di sini A kurang dari R, maka di sini terdapat kontradiksi. Nah, karena sudah terdapat kontradiksi, maka pembuktian ini ditiadakan. Maka kita dapat disimpulkan bahwa yang benar itu adalah R merupakan bilangan prima. Dan dapat kita disimpulkan bahwa N merupakan bilangan komposit dan N itu habis dibagi oleh bilangan prima. Teorema 3.2 selesai. Teorema yang selanjutnya yaitu teorema 3.3. Jadi isi dari teorema 3.3 yaitu setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, maka merupakan suatu bilangan prima atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Untuk pembuktiannya dari teorema 3.3 yaitu kita ambil sebarang bilangan bulat positif n lebih besar dari 1. Menurut teorema sebelumnya yaitu teorema 3.2 terdapat bilangan prima P1 yaitu P1 sehingga P1 habis membagi N. Oleh karena itu terdapat bilangan bulat positif N1 sehingga N1 sama dengan P1 dikali N dengan 1 kurang dari N1 dan N1 kurang dari N. Jika N1 sama dengan 1, maka N1 sama dengan P1 kali N sehingga N suatu bilangan prima. Jika N1 lebih dari 1, maka menurut teorema 3.2 terdapat bilangan prima P2 sehingga P2 habis membagi N1. Oleh karena itu N1 adalah suatu bilangan bulat positif N2 sehingga N1 sama dengan P2 dikalikan dengan N2 dengan 1 kurang dari N2 dan N2 kurang dari N1. Jika N2 sama dengan 1, maka N1 sama dengan P2 sehingga N sama dengan P1 dikalikan dengan P2. Berarti teorema tersebut terbukti. Namun, jika N2 lebih dari 1, maka terdapat suatu bilangan prima P3. Sehingga N2 sama dengan P3 dikalikan dengan N3 dengan 1 kurang dari N3 kurang dari N2. Jika N3-nya sama dengan 1, maka N2 sama dengan P3. Sehingga N sama dengan P1 kali P2 dikalikan dengan P3. Maka teorema tersebut terbukti. Namun jika N3 lebih dari 1, maka proses seperti ini dapat dilanjutkan kembali dan berakhir dengan NK sama dengan 1. Sehingga didapat N sama dengan P1 dikali P2 dikali P3 dan seterusnya hingga PK. Yaitu bilangan bulat positif N lebih dari 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Melanjutkan penjelasan selanjutnya yaitu teorema 3.4. Jika P merupakan bilangan komposit, maka P memiliki faktor K dengan K lebih dari 1 dan K kurang dari akar P. Bentuk kontraposisi juga berlaku yaitu bentuknya teorema 3.5. Jika P tidak memiliki faktor K dengan K lebih dari 1 dan K kurang dari sama dengan akar P, maka P merupakan bilangan prima. Pembuktiannya teorema 3.4 yaitu diketahui P adalah bilangan komposit, artinya P memiliki faktor-faktor pembagi berupa bilangan-bilangan positif yang saya notasikan K dan Q, sehingga K dikali Q sama dengan P, dengan K lebih dari 1 dan kurang dari P, dan Q lebih dari 1 dan kurang dari P. Terjadi kontraposisi, yang mana P lebih besar dari P. Kan seharusnya P itu sama dengan P, maka pengandaian harus diingkari. Artinya salah satu dari K dan Q harus lebih kecil atau sama dengan akar P. Lalu dimisalkan K yang lebih kecil atau sama dengan akar P. Artinya P memiliki faktor pembagi berupa K dengan K lebih dari 1 dan kurang dari akar P. Selanjutnya adalah latihan soal.
Soal yang pertama, buktikan apakah 509 merupakan bilangan prima atau komposit. Langkah pertama adalah kita buat akar 509, kita dapatkan nilai 22,561. Nah, kita tentukan bilangan prima yang kurang dari 22. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Bilangan prima yang kurang dari 22 tidak ada yang bisa membagi dengan 509. Oleh karena itu, 509 merupakan bilangan prima, karena 509 hanya bisa dibagi dengan 509 dan 1. Selanjutnya nomor 2, yaitu P suatu bilangan lebih dari 3, tunjukkan P kuadrat plus 2 adalah bilangan komposit. Dengan petunjuk, ambil P bentuk 6K plus 1 atau 6K plus 5. Nah, di sini saya mengambil petunjuknya 6K plus 5. Jadi, P kuadrat plus 2 sama dengan 6K plus 5 dikuadratkan plus 2. Hasilnya 36K kuadrat 6 plus 60K plus 27. Lalu, itu merupakan perkalian dari 3 dikali 12K kuadrat plus 20K plus 9. Dan dimisalkan, itu 3R. Dengan R sama dengan 12K kuadrat plus 20K plus 9. Dengan R merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat positif. Nah, 3 itu merupakan bilangan prima. Jadi, P kuadrat plus 2 merupakan bilangan komposit karena terdapat salah satu perkalian dari bilangan prima. Untuk yang selanjutnya yaitu latihan soal nomor 3, yaitu soalnya buktikan bahwa suatu bilangan prima yang berbentuk 3n plus 1 juga berbentuk 6n plus 1. Untuk penyelesaiannya yaitu di sini ada 3n plus 1. Kita misalkan bilangan prima ini sebagai bilangan ganjil. Perlu kita ketahui kan karena bilangan prima itu kan bilangannya itu ganjil, kecuali untuk angka 2. Di sini kita akan memisahkan n-nya ini sebagai 2m. 2m-nya ini merupakan bilangan genap. Karena bilangan ganjil dikalikan dengan bilangan genap, yaitu bilangan genap, dan ditambahkan dengan 1 merupakan bilangan ganjil. Kita masukkan n-nya ke dalam 3m plus 1-nya, yaitu jadi 3 dikalikan 2m, jadi 6m plus 1. Maka terbukti. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 4, yaitu tentukan FBB dan KPK dari 198, 216, dan 252. Dan untuk mencari FBB dari 198, 216, dan 252 yaitu 2 minimum dari 132 diambil dari pangkat 2 tersebut. Kemudian 3 minimum 2, 3, 2, 7 minimum 1, 0, 0, 11 minimum 0, 0, 1. Kan minimum dari 132 kan 1, berarti jadi 2 pangkat 1 dikalikan 3 minimum dari 232 kan 2, jadi 2. Minimum dari 7 ini kan 0, jadi 7 pangkat 0. Kemudian minimum dari 11 yaitu 0, jadi 2 pangkat 1 dikalikan 3 pangkat 2 dikalikan 7 pangkat 0 dikalikan 11 pangkat 0, menjadi 2 pangkat 9 sama dengan 18. Kemudian yang KPK yaitu KPK dari 198, 216, dan 252 yaitu 2 maksimum 1, 3, 2 dikalikan 3 maksimum 2, 3, 2 dikalikan 7 maksimum pangkat 1, 0, 0, dan 11 pangkat maksimum 0, 0, 1. Dan maksimum dari 1, 3, dan 2 kan 3, jadi 2 pangkat 3. Terus yang 3 maksimum dari 2, 3, 2 kan 3, jadi 3 pangkat 3. Yang 7 maksimum dari 1, 0, 0, 1, jadi 7 pangkat 1. Kemudian yang 11 maksimum dari 0, 0, 1 yaitu 1, jadi 11 pangkat 1. Jadi hasilnya yaitu 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3 dikalikan 7 pangkat 1 dikalikan 11 pangkat 1. Hasilnya 16.632.